Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi ja'alal ulama surjad dunya wa masabihal akhirah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kita mohonkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas tentang syarat dan etika dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Bapak dan Ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Yang kita kenal dengan era digital, era informasi, era teknologi, atau dengan nama lebih terkenalnya dengan era media sosial, banyak sekali kita temukan acara-acara dan program-program yang memuat konten-konten keagamaan, konten-konten spiritual yang berisikan, yang ditulis oleh secara personal, secara kelompok dan kelembagaan dalam berbagai media, baik media cetak, media televisi, ataupun media sosial. Dan itu dimaksudkan dan diartikan sebagai sarana amar ma'ruf nahi munkar, sarana dakwah, dan sarana jihad. Kewajiban melakukan amar ma'ruf nahi munkar, melakukan dakwah dan jihad tidak mesti, tidak harus, dan tidak wajib dilakukan oleh setiap muslim. Kenapa? Karena amar ma'ruf nahi munkar, dakwah dan jihad memiliki beberapa syarat dan kriteria yang ketat dan berat, dan harus dilakukan dalam konteks yang benar. Bagaimana sebenarnya amar ma'ruf nahi munkar, dakwah dan jihad dalam perspektif Islam dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Artinya, dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Bapak dan Ibu, saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Menurut Imam Abu Laid As-Samarkandi, seorang ulama besar, ahli fikih dan ilmu tafsir, dalam kitabnya Tanbihul Ghafilin ada 5 kriteria atau persyaratan yang harus dimiliki oleh orang-orang yang menjadi pelaku amar ma'ruf nahi munkar. Persyaratan pertama adalah memiliki kemampuan yang cukup tentang amar ma'ruf nahi munkar. Bagaimana mungkin seseorang menjadi pelaku amar ma'ruf nahi munkar, pelaku dakwah atau berjihad apabila tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang amar ma'ruf nahi munkar? Tentu apa yang dia sampaikan tidak akan ada artinya, justru akan jadi menyesatkan. Persyaratan yang kedua adalah perbuatan amar ma'ruf nahi munkar harus dilakukan dengan penuh kasih sayang, lemah lembut, dan keinginan yang luhur agar orang yang diseru kembali kepada jalan yang benar. Ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, jangan kita lakukan dengan cara-cara yang keras, cara-cara yang kasar, intimidatif, dengan penuh kebencian, provokatif, dan yang paling penting, jangan lakukan kegaduhan. Sebagaimana Allah ingatkan di dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 125 yang berbunyi, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah.
Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik. Para ulama menafsirkan hikmah adalah cara-cara yang bijaksana, cara-cara yang baik. Dan ulama menafsirkan pelajaran yang baik itu artinya adalah nasihat-nasihat yang penuh inspiratif, nasihat-nasihat yang menyejukkan, nasihat yang mendamaikan, nasihat-nasihat yang menggugah, tidak provokatif, tidak intimidatif, tidak menghina, tidak mencela, dan tidak mempermalukan orang lain. Syarat yang ketiga adalah memiliki kesabaran yang tinggi ketika menyampaikan amar ma'ruf nahi munkar. Ketika kita memilih amar ma'ruf nahi munkar, tentu banyak onak dan duri, banyak perjuangan penuh dengan rintangan dan hambatan yang mengganggu dalam menyampaikan dakwah dan amar ma'ruf nahi munkar. Yang keempat adalah ketika kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar, apa yang kita dakwahkan harus kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita melakukan amar ma'ruf, maka kita harus menjadi tauladan, menjadi contoh, menjadi inspirasi bagi orang yang kita ajak. Karena keberhasilan dakwah yang kita sampaikan harus berangkat dari keteladanan yang kita berikan. Jangan sampai kita mengajak orang lain, kita tidak melakukannya. Allah mengancamnya dalam Al-Quran, surah As-Saf ayat 3 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Kabura maktan indallahi antakulu ma la taf'alun. Amat besar kebencian di sisi Allah ketika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Yang terakhir, yang kelima adalah tujuan kita melakukan amar ma'ruf nahi munkar adalah untuk mendapatkan ridha Allah, ikhlas karena Allah. Jangan lakukan amar ma'ruf nahi munkar karena mengharapkan pujian, karena mengharapkan ketenaran, mengharapkan kekayaan dan kekuasaan. Ketika ini kita lakukan, tujuan kita tidak ikhlas kepada Allah, maka sebagai pelaku amar ma'ruf nahi munkar tidak akan kita dapatkan balasan surganya Allah. Kaum muslimin rahimakumullah. Itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bagi saya yang menyampaikan, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang berbahagia. Mohon maaf atas segala kekurangan, karena yang benar itu datang dari Allah. Segala kealfaan dan kekurangan datang dari saya sebagai manusia biasa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.